Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya atas ketidaknyamanannya. Oke, I will share my saya akan menjelaskan gambar yang tadi saya bagikan kepada kalian ya. Ini langkah dalam sebenarnya ini langkah sesungguhnya untuk menyusun modul atau materi ya. Eh, yang pertama kita lakukan seharusnya adalah menganalisis kebutuhan ya. Kita yang pertama adalah melakukan analisis mengatakan bahwa adalah bagian dari need analysis ya. Kemudian yang ada, kemudian mengidentifikasi produk yang sesuai ya. Kemudian langkah yang adalah menentukan arah dan tujuan. Ini menentukan tujuan dan arah produk. Produk kita mau dipakai untuk siapa? Tujuannya apa? Nah, ini adalah hasil dari need analysis. Dari need analysis itu kita akan mendapatkan, oh ternyata siswa itu butuh materi yang seperti ini. Oh ternyata siswa itu butuh mulai dari nol karena mereka belum pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya misalkan ya. Oh ternyata mereka butuh materi yang banyak gambarnya karena mereka suka dengan gambar. Oh ternyata mereka dan speaking, for example seperti itu. Nah, kalau kemarin kan saya ya ini need analysis untuk listening and speaking duluan gitu ya biar kita berlatihnya itu untuk semua filter apa ya pelan-pelan dulu perbagian dulu listening speaking dulu dari kemudian baru yang produktif ya yang reading sama writing. Okay. Baik, setelah melakukan analisis, maka kita akan menentukan arah dan tujuan. Oh, berarti ini nanti untuk kelas 7 dan mereka adalah semuanya adalah santri. Oh, berarti nanti ini tujuannya adalah menyusun kemudian designing the syllabus. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini, designing the syllabus. Setelah mendesain syllabus, itu ada SDD analisis kebutuhan. Ya, terus dengan draft awalnya. Nah, makanya kemarin kalian sudah membuat silabus, kemudian saya analisis, saya nah, nanti kita akan di sini menulis draft awal. Nah, untuk material development, kalian baru akan sampai di sini. Nah, kemudian besok kalau sudah membuat modul, maka akan dianalisis oleh pakar. Pakar adalah dosen. Sampai sini kalian belum sampai pada uji coba kelompok. Ya, sebenarnya ketika kita sudah membuat material, and then we have to try out our module, our materials to the students or to the user. Jadi sebenarnya setelah kita menyusun modul, kemudian itu divalidasi pakar, kemudian itu harus diuji cobakan di lapangan. Makanya kemudian penelitian yang menyusun modul, mengembangkan modul itu dinamakan R&D, Research and Development. Ya, nama penelitiannya kan, metode penelitiannya kan itu ya. Kemudian setelah uji coba, maka setelah uji coba akan dilakukan revisi dan revisi. Nah, untuk kalian nanti hanya akan sampai ke validasi saya, kemudian ketika perlu direvisi, nanti akan direvisi. Nah, pertanyaan istri tadi adalah how to develop the material. Bagaimana cara mengembangkan modulnya. Nah, sekarang akan saya perlihatkan punya ini adalah penelitian saya yang sekarang saya lakukan. Misalkan ini ya, saya bikin modul ini. Nih, wait ya, sebentar. Ini sebentar. Ini kemudian itu saya kembangkan berdasarkan silabus yang sudah saya
silabus yang sudah saya kembangkan. Ini adalah modul saya. Oke, wait ya. Ini sambil membuka. Ini silabusnya. Oke, silahkan kalian lihat di sini. Saya tidak begitu rigid dalam membuat silabus ya. Nah, di sini nih, saya menggunakan discovery learning. Maka artinya adalah stimulasi, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, kemudian verifikasi untuk membuktikan penarikan kesimpulan. Kita lihat nih langkah-langkahnya. Siswa melihat video tentang perkenalan dan merespon. Jadi nanti berarti kita membuat modul yang isinya ada video pembelajaran tentang perkenalan. Jadi di dalam video itu ada materi tentang introduksi. Nah, ini video saya itu tentang seseorang yang mengenalkan dirinya pada temannya. Hello, my name is Fania. Itu hello, I am 12 years old. Nah, itu siswa akan melihat video. Kemudian yang guru lakukan adalah after watching the video, and then the teacher will give some questions. Nah, maka di modul itu akan muncul pertanyaan dari guru. Apa yang kalian lihat dari video? Apa yang kalian dengar dari video itu? Kemudian apa yang bisa kalian tarik kesimpulan di situ? Kalau melihat video perkenalan, pasti mereka itu tentang perkenalan, Bu. Nah, itu ya. Stimulasi atau mengapersepsi siswa untuk mengenali materi yang akan mereka pelajari. Gitu ya. Dan setelah itu, maka guru harus memberikan input data. Nah, input data bahasa yang akan mereka pelajari oleh siswa. Nah, maka di situ mengidentifikasi masalah ini, saya memberikan langkah dengan cara mengidentifikasi ungkapan untuk memperkenalkan diri dari video perkenalan yang lain. Nah, tapi ini skillnya sudah terintegrasi ya dari listening, speaking, reading, and writing. Maka saya di situ saya sudah menyediakan video lain. Video lain itu berisi dialog tentang perkenalan, dan siswa nanti disuruh mengidentifikasi, boleh secara berpasangan, boleh secara berkelompok. Yang penting di dalam modul itu kamu punya di situ kamu include-kan siswa bisa mengidentifikasi ekspresi untuk mengenalkan diri. Coba kita lihat untuk langkah aktivitas 1 dan aktivitas 2 ya. Ini ya yang ini ya. Yang ini nanti modulnya seperti apa. Oke, I will give you the example. Ini modul yang saya bikin. Kita lihat nomor 1 modulnya. Watch the video introduction 1 and answer your teacher's questions. Nah, pertanyaannya ini saya munculkan di sini. What do you think about the video? What is the video talking about? Do you find some expressions of introducing ourselves there? Can you mention it? Jadi di situ kan siswa akan mencari, oh ini kita belajar tentang perkenalan. Nah, nanti gurunya setelah itu, oke, berarti bisa mengenalkan, iya benar hari ini kita akan belajar tentang perkenalan. Lewat modul ini kan berarti bisa mengenalkan tujuannya sekalian kan. Nah, kemudian aktivitas yang kedua ini mengenalkan ekspresinya. Jadi ini guru membacakan, kemudian siswa menerikan. Listen and repeat ya. Ini masih langkah 1 kalau dalam silabus, tapi dalam bukunya, dalam modulnya saya kembangkan menjadi 2 activities. Ya. Kemudian saya mulai mengenalkan language fokusnya. Jadi ini loh ekspresi-ekspresi mengenalkan. Ini adalah inputnya. Jadi saya memberikan materinya. Iki lho, materi yang akan kita pelajari. Iki lho mau sing ora nengok video lho. Ngene iki lho carane mengenalkan diri. Seperti itu. How to introduce ourselves, informal and also formal introduction. And then itu mereka
mereka kan ini ya disuruh mengidentifikasi ekspresi dari introduction. Nah, di sini sudah langsung saya bagi menjadi formal dan informal. Jadi dari dialog ini mereka harus bisa underline mana yang ekspresi mengenalkan diri, mana yang formal, mana yang tidak. Ini activity, ini langkah kedua dalam silabus tadi, mengidentifikasi ekspresi mengenalkan diri. Nah, kemudian responnya juga. Nah, cara mengembangkan modulnya itu seperti itu. Jadi dari langkah yang ada dalam silabus kalian, itu dikembangkan menjadi aktivitas-aktivitas dalam modul. Dan jangan lupa di modul itu juga dikasih input materi yang mereka perlukan untuk menguasai kompetensi yang ingin diajarkan. Jadi seperti itu. Itu dulu. Coba sampai sini dulu, nanti ada pertanyaan tidak? Ya.